Sinteyong dan Indra Syafri bisa senyum nih kalau PSSI keluar dari AFF, dan inilah buktinya. Dan informasi selanjutnya, masih kesal dikerjai wasit lawan Vietnam, Sinteyong minta AFF pakai VAR. Dan informasi bola yang terakhir, Sinteyong unggah momen merugikan perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2023. Dan simak selanjutnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, dukungan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF terus menggema di media sosial. Hal ini menyusul dengan kecurangan yang dilakukan oleh wasit pada final Piala AFF U23 2023. Tagar Goodbye AFF menjadi trending di Twitter setelah Indonesia dikalahkan Vietnam pada laga final. Netizen menyoroti beberapa momen kontroversial yang terjadi. Di antaranya adalah keputusan wasit yang memberikan penalti kepada Vietnam pada menit ke-32. Wasit Hiroki Kasahara asal Jepang tersebut menilai Alfeandra Dewangga melanggar pemain Vietnam hingga berujung penalti, padahal tak ada kontak keras yang terjadi. Selain itu, pemain Vietnam juga menyikut kepala Haikal Al-Hafiz saat keduanya berebut bola, namun tak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pemain Vietnam tersebut. Deretan kontroversi tersebut membuat publik merasa geram dan mendorong PSSI agar keluar dari AFF. Jika PSSI memutuskan untuk keluar dari AFF, Indonesia akan mendapatkan beberapa keuntungan berikut ini. Seperti 3 keuntungan yang akan diperoleh timnas Indonesia. Yang pertama adalah jadwal yang lebih fleksibel. Ya, timnas Indonesia tidak akan terikat dengan jadwal-jadwal turnamen AFF yang cukup padat. Hal ini akan memberikan kekuasaan bagi tim nasional untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda-agenda resmi yang tercantum dalam kalender FIFA. Pada saat ini, timnas Indonesia sering kesulitan memanggil pemainnya untuk mengikuti turnamen AFF karena tak mendapatkan izin dari klub. Hal ini karena jadwal AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Yang kedua, fokus FIFA Matchday. Ya, timnas Indonesia akan lebih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda-agenda resmi yang tercantum dalam kalender FIFA. Hal ini akan lebih efisien karena tak banyak waktu yang terbuang untuk mengikuti turnamen-turnamen di level Asia Tenggara. Timnas Indonesia juga bisa mendulang poin FIFA apabila fokus menghadapi laga-laga FIFA Matchday sehingga peringkatnya bisa diperbaiki. Dan yang ketiga, menghindari cedera. Ya, jadwal turnamen AFF yang padat juga beresiko menyebabkan cedera bagi para pemain. Hal ini terbukti pada Piala AFF U23 2023, di mana Indonesia kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera. Jika Indonesia keluar dari AFF, maka pemain akan memiliki waktu istirahat yang lebih banyak untuk memulihkan kebugaran. Hal ini akan mengurangi resiko cedera. Dan ketiga keuntungan tersebut tentu saja menjadi pertimbangan yang menarik bagi PSSI, namun keputusan untuk keluar dari AFF tentu tidak mudah dan perlu dipertimbangkan secara matang. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, pelatih Sinteyong meminta Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF menggunakan Video Assistant Referee atau VAR lantaran kesal timnas Indonesia U23 dikerjai di final Piala AFF U23 2023 pada Sabtu kemarin. Dalam final melawan Vietnam di Stadion Rayong, wasit Hiroki Kasahara asal Jepang membuat banyak keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Sejumlah keputusan kontroversial itu pun turut mempengaruhi kekalahan yang diderita oleh Indonesia usai kalah 5-6 dari Vietnam dalam adu penalti. Seperti masih kecewa dengan hasil final Piala AFF U23 2023 di mana Indonesia harus puas menjadi runner-up, Sinteyong mengunggah video di Instagram yang berisi insiden yang merugikan Garuda Muda. Kerja yang bagus dari para atlet-atlet kita yang mengikuti kompetisi AFF. Apa yang tidak bisa Anda lihat di depan Anda adalah mungkin Anda tidak punya keterampilan atau Anda mungkin sengaja bercanda, kata Sinteyong dalam keterangan video itu.
Sintayong pun mengungkapkan kerugian-kerugian yang dialami oleh tim Merah Putih tidak saja Piala AFF U23 2023. Karena itulah Sintayong meminta AFF untuk bisa menggunakan VAR dalam setiap turnamen yang digelar. Ya, kalau masalah seperti ini tidak terjadi sekali atau dua kali di setiap turnamen, saya berharap VAR segera diperkenalkan untuk membantu perkembangan sepak bola AFF, kata Sintayong. Ya, sebagian besar insiden kerugian yang ditunjukkan Sintayong itu terjadi saat melawan Vietnam. Hanya satu momen ketika Indonesia dirugikan dengan penalti kontroversi melawan Malaysia. Dan informasi yang terakhir, dalam sebuah permainan, kalah dan menang itu adalah hal yang biasa. Tapi kalah karena dirugikan pengadil di lapangan alias wasit jelas-jelas menyakitkan. Dan itulah yang dirasakan pelatih Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 Thailand. Sintayong memaparkan 6 momen yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala AFF U23 2023 di akun Instagramnya. Walaupun waktu telah berlalu sejak final melawan Vietnam di Stadion Rayong pada Sabtu kemarin, tapi perasaan kecewa atas hasil tersebut nampaknya masih membekas bagi Sintayong sehingga dia mengunggah momen timnas dirugikan oleh wasit. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan memutuskan untuk membagikan video yang berisi serangkaian insiden yang dianggap merugikan Garuda Muda. Semua dimulai dari peristiwa penalti yang diberikan kepada Malaysia U23 pada pertandingan pertama Grup B. Dalam momen tersebut, Fergus Tierney terlihat melakukan diving saat berupaya mendapatkan bola dari Kadek Arel. Indonesia kemudian harus kembali menghadapi momen penalti yang kontroversial. Kali ini dalam final melawan Vietnam, dan penalti tersebut diberikan setelah Alfiandra Dewangga dituduh menjatuhkan Nguyen Minh Quang. Namun rekaman ulang menunjukkan bahwa Minh Quang jatuh tanpa adanya kontak dengan Dewangga. Salah satu momen yang sangat mencolok dari kerugian yang dialami oleh Indonesia adalah ketika Nguyen Hong Phuc menyikut kepala Haikal Al-Hafiz pada babak kedua waktu tambahan. Sintayong juga menyoroti serangkaian pelanggaran beruntun yang dilakukan oleh pemain Vietnam terhadap pemain Indonesia, dan contohnya saja pada menit ke-74, 3 pemain Indonesia secara beruntun menjadi korban pelanggaran kasar oleh pemain Vietnam. Namun keputusan wasit Hiroki Kasuhara dari Jepang hanya mengakibatkan 1 kartu kuning diberikan kepada pemain Vietnam, dan meskipun pelanggarannya berlangsung secara beruntun. Keputusan wasit yang menuai kontroversi juga terlihat pada momen tuduhan offside terhadap Jim Kelly Stroyer pada menit ke-109 yang mungkin menjadi kerugian terbesar bagi Indonesia dalam final tersebut. Pasalnya pada saat itu Jim Kelly sebenarnya tidak dalam posisi offside dan punya peluang nyata untuk mencetak gol. Bahkan tendangan voli Beckham Putra yang mengenai sikut Vo Hang Min Kwa pada menit ke-47 juga tidak dianggap sebagai handball yang berpotensi menghasilkan penalti oleh wasit Kasuhara. Di tengah rentetan kerugian ini, maka Sintayong pun terlihat marah dan frustasi. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini bahkan dituduh menggunakan kata-kata kasar kepada wasit yang pada akhirnya membuatnya mendapatkan kartu kuning.